Shalom warga kerajaan, welcome to Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami mengucapkan welcome to Rock Family. Tidak terasa kita berada di bulan yang kedua di tahun 2021, yaitu bulan Februari. Tapi mungkin situasi masih belum pasti, kita berada di dalam situasi pandemi. Namun percayalah, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Kita harus berpegang senantiasa pada janjinya dan senantiasa melakukan perintahnya. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi dan berpegang pada janji-janjinya. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita siapkan roti dan anggur sebelum mengikuti ibadah. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala kita, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Jangan lewatkan episode terbaru podcast Kingdom Insight edisi spesial Chinese New Year hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Bagi saudara-saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan atau menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara-saudara dapat memberikan persembahan ke nomor rekening gereja melalui transfer atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita saksikan suara gembala berikut. Shalom semua warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak. Dan ini anak yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus kita ya. Dan saya percaya bagaimana Allah Bapa menaruh dia pada keluarga yang tepat. Yusuf adalah seorang yang disebut seorang yang tulus hati dan tidak gerusa-gerusu. Ketika diberitahu tunangannya hamil, dia sedang mempertimbangkan dan malaikat menampakkan diri pada dia. Dan Maria selalu menyimpan perkataan di dalam hatinya. Kita tahu ketika Yesus berusia 12 tahun, orang Israel, orang Yahudi dalam hari ini, anak usia 12 tahun bisa disebut dewasa muda. Karena dia bar mitzvah. Sementara kita orang Asia, anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Karena itu di dalam kultur orang Yahudi tidak ada istilah puber ya. Anak usia 12 sampai 21, 20 bagi mereka, itu tidak ada istilah semacam itu. Dan firman Allah mengatakan dia bersoal jawab, mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat dan mereka tercengang. Orang tuanya juga tidak mengerti dia. Tapi perhatikan ini, bagaimana hidup yang reproduktif. Ayat 51 dan 52 saya bacakan dalam bahasa Inggris. And he went down with them and came to Nazareth and was subject to them. But his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Perhatikan, manusia paling sempurna di dunia karena dia adalah God man, ya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dan kita melihat bagaimana dia turun, went down itu turun dari Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem kota yang disebut puncak keindahan, Sion puncak keindahan. Nazaret disebut kota apa yang baik keluar dari Nazaret. Tetapi ini kuncinya, ya. Dan dia merendahkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Yusuf dan Maria. Dia yang sempurna, tetapi dia tetap merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri sini subject to them itu hipotaso ada di bawah tekanan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunduk. Tunduk itu menurut tapi kurang setuju. Taat itu menurut dengan sukacita. Tapi di sini Yeshua honoring them, menghormati mereka. Biarlah kita tahu yang menghormati orang tua, termasuk orang tua di bumi, ya, akan firman Allah berkata diberkati luar biasa dan dipanjangkan umurnya di bumi. Dan kita melihat kemudian he increase in wisdom and stature. Dia meningkat, bukan cuma bertumbuh tapi meningkat luar biasa. Dan firman Allah juga mengatakan bagaimana dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sesuatu yang hilang di dalam kebudayaan kita sekarang ini, yaitu honoring parents. Anda mendengar ada seorang bapak di Bandung
dituntut 3 miliar oleh anak-anaknya. Dan dia tidak mau mengakui mereka. Bahkan anak yang menuntut dia itu pengacara dan anaknya meninggal dunia. Firman Tuhan tidak pernah keliru, saudara. Ada lagi yang mau memenjarakan ibunya gara-gara tidak diberi motor atau dibelikan mobil. Biarlah itu tidak terjadi di kalangan masyarakat kerajaan ini. Dan saya berdoa kita belajar seperti Kristus. You want to reproduce, increase, hormat pada orang tuamu. Hormat kepada orang tua rohanimu dan mentormu. God bless you, warga kerajaan. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Ibadah kita akan mulai. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan, kiranya berkati apa yang menjadi ibadah kami pada hari ini. Mampukan kami untuk bisa memfokuskan hati kami, pikiran kami untuk menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini juga menguatkan kami, membimbing kami, mendidik kami, dan mengajar kami untuk kami semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati pembicara kami pada hari ini, agar setiap firman yang disampaikan itu dapat membuat kami semakin dewasa, menumbuhkan kami dan benar-benar mendidik kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Berapa banyak bersuka cita, mari lambaikan tanganmu. Mari nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Amin. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Sekali lagi bersama, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Haleluya. Tepuk tangan salam-salam bagi Tuhan Allah kita. Bapa, kami datang menyembah-Mu di dalam kekudusan. Amin. Kami percaya
Engkau ada dalam setiap kami. Amin. Jesus, we worship you. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari bersama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari yang percaya, mari bersama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Mari dengarkan pujian jemaat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu di sini. Mari bersama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, ada bagiku. Mari yang percaya katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Kami percaya Tuhan. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
Sambutkan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari katakan Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Kami bangga punya Yesus yang dahsyat luar biasa. Kau melihat setiap hatimu Tuhan, anak-anakmu yang saat ini setiap tangan terangkat di hadapan Tuhan. Kami bangga, terima kasih Bapa. Bukan hanya karena kami diberkati secara materi atau apapun itu. Tapi satu hal kami tahu, kami menyembah Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Glory, glory, glory. Kinama syakara lama ya Rasul. Nikmati dengan sungguh hadiratnya Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yes, thank you Lord. Yes. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord.
God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Come on, sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Come on, lift your hands. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Come on, sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan setiap hati kami lebih sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Terima hadirat Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali di awal daripada bulan yang baru dan minggu yang baru dan hari yang baru, kami boleh menjumpai kembali saudara ada di dalam ibadah online, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi kehadirannya oleh apapun, even oleh ruang, even oleh waktu. Dan hari ini kalau saudara ada di manapun, apakah di tempat tertentu ataukah di rumah saudara, biarlah kiranya lewat apa yang kita lakukan, lewat ibadah online ini, pujian dan penyembahan dan juga sebentar firman yang kita akan dengar sama-sama, saya berdoa kehadiran Tuhan, karena itulah yang terpenting dalam kehidupan kita, boleh terus ada, terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, di bulan yang diberi fokus untuk kita berbicara tentang nurture, ya, bagaimana maksudnya, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pertumbuhan yang membawa kita kepada kedewasaan. Saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pertama-tama saya ingin ajak untuk kita baca kitab Efesus pasal yang keempat, surat untuk jemaat yang ada di Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, Efesus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, catat itu, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Saudara, jelas lewat kebenaran firman yang kita baru baca ini adalah, saudaraku, merupakan kehendak Tuhan. Kita boleh mengalami kedewasaan, kita boleh growing in Him, growing in Christ. Kita boleh menjadi semakin serupa dari hari ke hari dalam kehidupan kita, bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita dengan Dia sendiri. Alkitab berkata sehingga kita bukan lagi anak-anak. Saudara, kalau ada saudara yang sama-sama merenungkan firman ini pagi hari ini bersama dengan saya, dan saudara adalah orang tua, maka saudara masih ingat tentunya ketika anak kita baru dilahirkan. Mereka menggemaskan, mereka lucu, apalagi kalau kemudian mereka tumbuhnya memang sehat dan secara fisik mungkin agak gemuk begitu ya, menggemaskan. Kita senang dengan keadaan yang seperti itu. Tapi kalau 5 tahun, 6 tahun keadaan gak berubah. Sesuatu yang lucu, yang menyenangkan dan yang menggemaskan itu menjadi malapetaka untuk keluarga kita. Saudara, semua orang tua yang normal menginginkan pertumbuhan dialami oleh anak-anak mereka. Bagaimana dari bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja dan dewasa dan seterusnya, secara tidak hanya fisik, tapi juga secara mental, secara psikologis, secara kejiwaan, dan yang terpenting adalah secara rohani. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Garis bawahi kata rohani itu. Supaya, inilah tujuannya, olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sekali lagi ditegaskan oleh firman Tuhan yang kita baca sama-sama hari ini, yaitu Dia mau agar kita bertumbuh di dalam Dia, bertumbuh menjadi makin baik, menjadi makin serupa dengan Kristus sendiri. 1 Korintus 14, satu ayat lagi, ayat yang ke-20 berkata, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadi Tuhan mau apa? Tuhan mau kita enggak kekanak-kanakan, ya. Kayak orang tua tadi, dari baby kemudian jadi anak, ya, dan saudaraku kemudian dia jadi lebih dewasa lagi, ya, adolescence, remaja, sampai akhirnya dia mature dan jadilah dikatakan anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Perhatikan itu, orang dewasa, ada perkataan dewasa. Nah, kenapa bertumbuh menjadi dewasa itu sangat diperlukan? Nomor satu tentu saja jelas, saudara, bahwa menjadi dewasa adalah merupakan kehendak Allah yang harus terjadi di dalam pengiringan kita kepada Dia. Coba renungkan sebentar pagi hari ini. Saudara sudah berapa lama jadi anak Tuhan? Saudara sudah berapa lama dari sejak hari pertama saudara bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara? Sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, sudah berapa lama saudara mengiring Dia? Dan dalam sekalipun saudara, saya tahu dan saya percaya dan saya yakin bahwa berapa lama kita mengikut Dia atau seberapa tua dalam tanda kutip usia kita itu tidak berkaitan secara ada korelasi yang kuat dengan yang namanya kedewasaan. Orang tua dengan orang dewasa itu dua hal yang berbeda. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita merenungkan. Sudah berapa lama kita di dalam Tuhan? Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Sudah berapa lama semenjak kita bertobat sampai dengan hari ini? Apakah kemudian di dalam pengiringan itu ada pertumbuhan di dalam diri kita dan hidup kita? Ya, karena apa? Karena adalah kehendaknya untuk kita jadi dewasa. Dan menjadi dewasa kemudian memberikan banyak manfaat. Tentu saja bagi kehidupan kita secara pribadi. Saudara, kalau kita dewasa dalam pemikiran kita, ada begitu banyak benefits yang kita bisa dapatkan. Orang dewasa bisa ngatur hidupnya dengan baik. Orang dewasa kalau ngambil keputusan, dia nggak sembarangan.
Ya pasti berpikir dalam, berpikir cukup lama, apalagi kalau itu adalah sebuah keputusan yang penting yang berkaitan dengan major change, misalkan perubahan-perubahan utama dalam kehidupannya. Kalau dia punya pemikiran yang dewasa, dia tidak akan atau setidaknya terhindarkan dari perkara-perkara atau dari hal-hal yang bodoh, yang bisa saja dia lakukan. Makanya betul ada orang berkata, apa bedanya anak-anak dengan orang dewasa? Anak-anak itu melihat, mengingini, melakukan, baru mikir. Ya, sama kayak ada orang bilang asbun, ngomong dulu baru mikir. Harusnya mikir dulu baru ngomong. Orang dewasa enggak, dia lihat, dia ingin, dia berpikir, baru dia melakukan. Saudara, menjadi dewasa akan sangat membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Sebaliknya juga, saudaraku, sebagaimana kita anak-anak dan kita nggak bisa dewasa, ada banyak kerugian-kerugian, ada banyak hal-hal yang apakah itu perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, behavior kita, yang kemudian kita sesali. Ya, kenapa saya ambil keputusan itu? Kenapa misalkan contoh dalam urusan pernikahan, kenapa saya menikah dengan dia? Tapi hari ini kalau saudara sudah menikah, ya growing up, bertumbuhlah untuk apa? Untuk membuat yang seakan-akan salah itu jadi baik. Karena saya percaya kalau bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Menjadi dewasa juga membawa manfaat untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Semua orang yang punya relasi dengan kehidupan kita. Dan tentu saja dengan kita menjadi dewasa, saudara, pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita, intinya kita menjadi berkat dan kita berdampak secara signifikan bagi kerajaan sorga. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang dibutuhkan atau apa yang diperlukan agar kita boleh bertumbuh dewasa. Ada hal-hal yang harus ada dalam kehidupan kita, yang harus saudaraku punya koneksitas yang dalam, ya, yang punya satu hal yang kemudian berdampak signifikan untuk kedewasaan kita. Apa saja itu? Pertama, saya ingin ajak saudara untuk baca Kolose pasal 2 dulu, ayat yang ke-19 dikatakan, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Pertanyaannya, pertumbuhan ilahi itu diterima dari mana? Pertumbuhan ilahi itu kata firman yang kita baru baca Kolose pasal 2, diterima dari kepala. Ya, bayangkan tubuh saya ini, saya punya kepala, saya punya tubuh, dan seluruh sistem ini ditunjang dan diikat, kata firman tadi, oleh urat-urat dan sendi-sendi. Maksudnya semua yang ada di tubuh saya dengan kepala ini terhubung. Dan dari kepala itu kemudian saya menerima pertumbuhan. Kalau otak saya ini bertumbuhnya sehat, normal, baik, maka itu akan membawa pertumbuhan yang baik juga untuk tubuh saya. Saudara, karena itu ini berbicara tentang apa? Keterhubungan. Ini berbicara tentang apa? Keterikatan. Ini berbicara tentang keintiman dengan kepala. Dan kepala itu adalah Tuhan sendiri. Jadi nomor satu apa yang kita butuhkan untuk kita bisa bertumbuh? Keterhubungan dengan Tuhan. Unity in Christ, ya. Bagaimana kita bisa ada kesatuan dengan Kristus. Dalam terjemahan The Message, saya mau bacakan buat saudara. Terjemahan ini bagus sekali, dikatakan they are completely out of touch with the source of life. Mereka secara sepenuhnya, terjemahan ini memberikan gambaran yang jelas buat kita, saudara. Terpisah dengan sumber kehidupan. Christ who put us together in one piece. Kristus yang menaruh kita semua menjadi satu. Ya, lalu dikatakan whose breath and blood flow through us. Yang dikatakan nafas kehidupan itu dan juga darah itu yang bicara soal sumber itu mengalir melalui kita. Lalu dikatakan he is the head and we are the body. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuh. Perhatikan ini. We can grow up healthy. Kita bisa bertumbuh sehat in God only as He-nya itu Kristus, nourishes us. Hanya dikatakan ketika di dalam Tuhan
ya kita bisa bertumbuh sehat di dalam Tuhan hanya ketika dia itu kemudian nourish itu menyegarkan, menyehatkan, memberikan semua hal yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Seberapa dalam keterhubungan saudara dengan Tuhan hari ini? Seberapa dalam keterikatan saudara dengan Dia? Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Dia pokok, kita ranting. Bayangkan tangan saya ini saudara. Jari-jari ini berada terikat ya dengan lengan saya ini. Lengan saya terikat dengan tubuh, tubuh terikat dengan kepala. Semua dari sumber mengalir dan barang siapa kata Tuhan Yesus tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maksudnya menyatu. Tadi itu ya, unifying in Christ, saudara. Menjadi satu dengan dia, intim dengan dia, terikat dengan dia, terhubung dengan dia secara sepenuhnya. Ia dikatakan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. For without me, you can do nothing. Artinya apa? Kita tidak bisa bertumbuh dewasa. Kita nggak bisa bertumbuh sehat. Dan karena kita bertumbuh dewasa, kita bertumbuh sehat. Hidup kita berbuah-buah. Ada keberbuahan yang berkesinambungan dan signifikan, berdampak, berarti, bermakna, menjadi berkat kehidupannya bagi banyak orang. Saudara, karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita merenungkan keterikatan kita dengan Dia, kedalaman hubungan kita dengan Dia. Bagaimana dengan saudara saat teduh saudara misalkan, bagaimana saudara baca Alkitab saudara, bagaimana saudara hidup dalam satu kehidupan yang dipenuhi oleh penyembahan kepada Dia, hubungan pribadi dengan Dia. Tapi juga diperlukan, saya percaya dalam pertumbuhan itu yang namanya orang tua, baik secara jasmani maupun secara rohani, ya, orang tua. Dalam 1 Korintus 4, Rasul Paulus berkata demikian, ayat yang ke-14 dan 15. 1 Korintus pasal 4, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Kalau dia ngomong anak, berarti dia bapak. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dia berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, aku yang jadi bapak kamu. Dan dia berkata begini, terus terang, pendidik banyak. Banyak pengkhotbah hebat-hebat, saudara. Banyak pengajar Alkitab hebat-hebat di luar sana. Tapi saya mau tanya sama saudara hari ini, siapa yang jadi bapak saudara? Ya. Nah, kita tahu bahwa ada begitu banyak jurnal ilmiah maupun tulisan-tulisan yang sifatnya itu tidak terlalu ilmiah, yang sifatnya lebih praktikal. Maaf maksud saya sudah secara praktikal yang berbicara tentang pentingnya peranan orang tua di dalam pertumbuhan anak-anaknya atau dalam pertumbuhan anak-anak. Bahwa ketiadaan orang tua itu berdampak sangat buruk dan sangat negatif dalam kehidupan seorang anak. Ada banyak problem kejiwaan misalkan, ya, love deficit syndrome misalkan, sindrom kekurangan kasih yang kemudian menjadikan seseorang itu jadi pribadi yang misalkan pemberontak dan kemudian antisosial atau seringkali bermasalah dalam berhubungan dan pola pikir yang tidak dewasa dan tidak sehat karena tidak adanya orang tua. Karena orang tualah yang kemudian mengarahkan, orang tualah yang menjadi teladan, yang menegur, mendidik. Rasul Paulus tadi berkata, aku menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Even ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini, dia memberikan teladan kepada kita. Dan Injil Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air
Dan pada waktu itu langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah inilah event di mana Tritunggal ada bersama-sama, saudara. Ya, tapi perhatikan ini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan. Jadi ini Bapak yang ngomong. Kenapa? Karena dia berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, setidaknya putra itu memperoleh dan dia hanya dapatkan ini dari seorang bapak. 3 hal. Dan 3 hal ini penting untuk pertumbuhan kita dan kesehatan even saudaraku, tentu saja nomor 1 rohani kita, tapi juga mentalitas kita, kejiwaan kita, dan even itu berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Ya, saudara, nomor 1 dia mendapatkan yang namanya identitas. Karena Bapak berkata, inilah putraku. Siapakah Kristus? Sang putra. Ya, dia mendapatkan identitas. Berapa banyak orang di atas muka bumi ini nggak punya identitas. Saya nggak bilang tentang nama. Ya, semua orang punya nama. Tapi apakah kemudian dia memiliki identitas yang sehat? Yang saya maksud adalah being-nya dia, keberadaannya dia. Karena ketika seseorang bermasalah dengan identitasnya, dia akan selalu melakukan apapun dan dengan cara bagaimanapun supaya dia mendapatkan pengakuan secara, maksud saya identitas. Oh ya kamu hebat, oh ya kamu luar biasa, oh ya dia seperti craving itu. Nah Yesus even belum melakukan apa-apa, tapi Bapa menyatakan identitas yang jelas, kamulah putraku. Lalu yang kedua dia dapat afirmasi, pengakuan, yang kukasihi. Aku mengasihi engkau karena engkau apa adanya, bukan karena apa yang engkau lakukan, tapi karena engkau apa. Coba, berapa banyak anak even memiliki bapak secara jasmani. Kadang-kadang bapaknya juga punya bermasalah di dalam kehidupannya dari bapaknya yang dulu dan diturunkan ke dia. Kalau kamu nggak pinter, kamu bukan anak papa. Kalau kamu nggak cantik, kamu nggak hebat, kamu nggak lakukan ini, kamu bukan anak papa. Saudara, Bapak di surga menyatakan itu kepada kita. Sebelum Kristus event pelayanan, dia memberikan pengakuan yang kukasihi. Lalu dia berkata, kepadanya lah aku berkenan. Dikasih gift, perkenanan. Sekali lagi perkenanan yang bukan karena prestasi. Ya, ada orang diakui, diperkenan, dapat identitas, tapi karena prestasi, sehingga kemudian ketika dia tidak berprestasi atau prestasinya tidak seperti yang dia bayangkan, dia merasa hancur hidupnya. Tidak demikian dengan Tuhan. Even Tuhan Yesus kalau kita tahu, ketika dia panggil murid-muridnya dalam keadaan yang sama sekali nggak fit, unfit for the kingdom. Tapi ketika dipanggil oleh Tuhan dan kemudian disertai, mereka membuka diri, mereka membuka hati dan bersama-sama dengan dia, maka didapatkan satu pertumbuhan yang baik, yang sehat, dan kehidupan yang berbeda. Nah, saya juga percaya bahwa untuk kita bisa bertumbuh, kita perlu yang namanya komunitas yang sehat. Kita perlu terhubung dengan dia, kita perlu orang tua, kita perlu komunitas. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi baiklah kita saling. Ya, ada perkataan saling dan semakin giat. Tuhan mau kita ada di komunitas yang sehat. Itu sebabnya saya sangat percaya dengan Kingdom Community, dengan komsel-komsel, saudaraku. Tiap hari saya berdoa, komsel yang sehat, komsel yang bertumbuh, komsel yang berdampak, komsel yang haus dan lapar akan Tuhan. Komunitas-komunitas yang menjangkau, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pribadinya. Karena dalam Amsal 27 ayat 17, saudara tahu ini ayat sangat, saudaraku, populer ya. Besi menajamkan besi, manusia atau orang menajamkan sesamanya.
Dan besi itu nggak bisa najamkan besi kalau tidak ada gesekan. Jadi jangan takut dengan gesekan. Jangan takut dengan strife. Ketika kita bisa berespon dengan baik terhadap strife yang Tuhan izinkan, terhadap gesekan yang Tuhan izinkan, itu akan mempertajam kita. Itu akan mendewasakan kita. Itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Saya bertemu dengan beberapa orang yang berkata, saya sudah kapok Pak. Saya tidak mau terlibat apapun. Saya tidak mau lagi terlalu aktif dan lain. Intinya dia menarik diri dari komunitas. Dan Amsal 18 ayat 1 berkata begini, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang mengisolasi dirinya, kata terjemahan New King James. Ya, dia menolak dan bahkan marah. Terhadap apa? Semua nasihat-nasihat, semua pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. He rages against all wise judgment. Saudara, Dr. Henry Cloud, seorang clinical psychologist, saya bacakan apa yang dia katakan. Dia berkata, a person who have ability to love and connect with others. Orang yang punya kemampuan untuk mengasihi, menerima kasih tentu saja saya percaya, dan mengasihi dan terkoneksi dengan orang lain, menaruh satu landasan untuk kesehatan baik secara psikologis maupun secara fisikal. Ya, lihat, oh ternyata ada hubungannya antara bagaimana kita bisa sehat ada dalam satu community dan bagaimana kita bisa terkonek yang base-nya itu dan segala sesuatu adalah kasih. Maka kita akan sehat secara kejiwaan. Ya, dan juga saudaraku dikatakan even itu berpengaruh pada fisik kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, dan tentu saja yang terakhir, saudara, kerelaan untuk dibentuk. Di dalam hubungan kita dengan Bapa, di dalam maksudnya Bapak Sorgawi, di dalam hubungan kita dengan orang tua jasmani atau orang tua rohani kita, di dalam hubungan kita dengan komunitas kita, disitulah Tuhan bekerja. Membentuk kita, mendewasakan kita, mendidik, melatih, mempersiapkan diri kita agar berguna bagi diri sendiri, berguna bagi orang lain, berguna bagi kerajaan sorga. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 9 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Lihat perkataan didikan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar atau mendisiplin orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menyesah juga punya pengertian agar tidak terlena atau agar tidak pesona dengan segala kenyamanan. Jadi seperti diganggu dalam tanda petik untuk membuat dia bangkit dan kemudian jadi lebih baik. Ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, saudaraku, ada anak-anak yang memang orang tuanya somehow sangat permisif dan mereka tidak senang dengan hal itu. Saya tidak pernah dididik, diajar, dilatih, diperingatkan, dibentuk, dipersiapkan oleh orang tua saya. Dan inilah akibatnya. Saya jadi orang yang seenaknya sendiri misalkan. Saya kadang-kadang nggak bisa ngambil keputusan yang benar, yang baik. Ya. Lalu ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus, itu ada perkataan, diderita setiap orang. Maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, salah satu yang paling gak enak ya untuk pertumbuhan kejiwaan adalah ketika kita itu disepelekan, diabaikan, gak dianggap. Ya, kalau orang Surabaya seringkali bilang, jarno ae, biarno ae, ya digeletakno istilahnya gitu. Bahasa Indonesianya apa itu? Gak diurus, udah terserah, lu mau apa terserah gak. Waduh, itu kondisi yang paling gak enak. Dan itu kita mengalami rejection yang luar biasa, saudara. Tapi
Orang-orang yang mengerti arti daripada pembentukan, mungkin itu nggak enak, mungkin itu adalah sebuah proses. Jangan keluar dari proses. Stay in the process dan selesaikan itu dan saudaraku dapatkan manfaatnya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-9 berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Saya bersyukur saya punya orang tua yang mendidik saya. Orang tua rohani juga yang menyayangi, mengasihi dan mendidik saya. Ya, kalau saya nggak belajar dari mereka, hari ini saya nggak bisa jadi bapak, saudara. Kalau demikian dikatakan, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Hidup yang bagaimana? Yang saudara ingin alami hari ini dalam diri saudara. Hidup yang seperti apa? Hidup yang bermanfaat, berguna, bermakna, berarti, berdampak, atau hidup yang sembarangan. Saya yakin lewat apa yang kita sudah dengar pagi hari ini bersama-sama, hari ini juga bersama-sama, sepanjang hari ini bersama-sama. Saudara, saya yakin kita semua pengen jadi orang-orang yang signifikan at the end. Orang-orang yang kalau kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, either way, Tuhan datang untuk yang kedua kali dan kita bertemu dengan Dia. Kita menjalani sebuah kehidupan yang kita nggak regrets, kita nggak sesali itu, kita maksimal dalam kehidupan kita fulfill destiny yang Dia sediakan bagi kita. Dan saudaraku, salah satu yang signifikan untuk hal itu bisa terjadi adalah ketika kita bertumbuh dan terus bertumbuh dan demikian kita menjadi dewasa dan kita berbuah-buah, kita bereproduksi, dan reproduksi yang baik yang datangnya daripada Dia itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini secara khusus, kalau ada saudara yang mendengarkan kebenaran, dan saudara sedang diproses, saudara sedang dididik, dilatih, diajar, dibawa untuk jadi lebih baik, biarlah kiranya Engkau memberikan hatimu, kerelaan hati untuk berkata, Tuhan, aku tahu kalau Engkau bawa aku untuk ada di community ini. Kalau aku ditegur oleh orang-orang yang menjadi bapak rohani, menjadi pemimpin, sebut apapun itu, mentor, pemurid, pendidik, pelatih, sebut apapun. Bersyukur untuk itu, saudara. Tuhan, berikan kerelaan hati, berikan kiranya anugerah kasih karunia, tolong supaya kami boleh tidak keluar, kuat, stay in the process yang membuat kami jadi lebih baik. Hari ini kami lebih baik daripada kemarin. Kiranya anugerah dan kasih karunia dan kemurahan yang daripada Engkau yang terus juga membawa kami untuk kami boleh memiliki satu keintiman dengan Engkau, keterhubungan, keterikatan dengan pribadi-Mu. Jangan lepaskan kami, biar kiranya Roh-Mu boleh terus ada di dalam hidup kami, memimpin, menuntun, menyertai dan membawa kami untuk menjadi makin serupa dengan Kristus dan hidup memuliakan akan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, sempurnakan doa sederhana ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam perjamuan yang saudaraku adalah merupakan perintah yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Untuk mengingat akan Dia. Mengingat apa yang Dia sudah lakukan dan kerjakan bagi kita. Bagaimana Dia berkorban, tubuh yang tercabik-cabik, darah yang tercurah. Dan itulah yang membawa kita untuk boleh hidup dalam kasih karunia-Nya. Saya ingin mengajak untuk sama-sama berdoa untuk roti dan anggur. Tuhan, terima kasih hari ini sekali lagi Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh ada di dalam perjamuan kudus ini. Kami melakukannya dengan understanding, dengan wisdom, dengan Tuhan penyataan daripada pribadi-Mu sementara kami makan roti ini dan minum anggur ini. Biarlah kiranya Engkau di dalam kami di dalam Engkau, kami terhisap ke dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, terima kasih. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudaraku, hari ini. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini
menjadi peringatan akan apa yang aku lakukan. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan? Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Persiapkan anggur, saudara. Mari kita angkat bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Bapa sudah kerjakan untuk putra-Mu yang mati bagi kami, yang menebus semua kelemahan, semua keterbatasan, yang membawa kami hidup tidak lagi di bawah kutuk, tapi di bawah berkat yang terbaik yang daripada Engkau. Kami mengucap syukur, dan biarlah kami boleh menjadi carang sebagaimana Engkau adalah pokok anggur itu, dan hidup kami berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk minggu yang baru ini sekali lagi. Angkat kedua tangan saudara, dan biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun dalam kehidupan saudara, menuntun, memimpin, menyertai saudara, membawa hidup saudara berjalan dari iman kepada iman, anugerah kepada anugerah, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk beribadah bersama di GBI Rock Surabaya. Tentunya kita diberkati semua hari ini. Dan kami juga mengingatkan untuk setiap saudara-saudara, jangan lupa untuk komsel. Ya, karena di masa-masa pandemi ini kita sangat membutuhkan komunitas untuk bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling sharing. Dan tentunya melalui komunitas itu kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan bagi saudara-saudara yang memerlukan informasi untuk komsel ataupun memerlukan bantuan doa, silakan menghubungi hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Pastor Abraham Roy Setiawan. Bagi saudara-saudara yang sangat diberkati oleh ibadah online ini, dapat men-sharekan link ibadah online kami ke teman-teman atau saudara-saudara Anda. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kami di Rock Surabaya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.